Assalamualaikum teman-teman semua. Saya sekarang lagi di tempatnya Mbak Sri ya. Mungkin teman-teman semua yang lihat di TikTok Pak di Jepang udah tahu ya, ini Mbak Sri ya. Ceritanya sangat menginspiratif. Ini saya kebetulan sekarang ada di rumah beliau di desa teman-teman, pegunungan. Ini rumah beliau di sana itu. Ini perkenalkan, ini Mbak Sri aslinya ini kita. Kemarin kan ngobrol sebentar ya di warung makan ya. Nah, ini Mbak Sri asalnya dari Salatiga. Nama lengkapnya Sri Handayani. Handayani. Namanya bagus nih, Sri Handayani teman-teman semua. Dari video itu kan banyak cerita ya. Mbak Sri itu kesini di umur 39 tahun. 2 tahun yang lalu. Iya. Sekarang umurnya 41 tahun. Jalan 42 tahun ini. Jalan 42 kesini tanpa LPK alias mandiri teman-teman semua. Belajarnya dari mana? Dari YouTube katanya. Mbak Sri itu kesini umur 39. Motivasinya karena anak. Boleh diceritain itu Mbak? Apa itu mungkin yang bisa diceritain? Pernah ada kejadian apa sehingga memunculkan Mbak Sri ke Jepang? Kan dulunya itu, sebelumnya ya, dulunya itu Mbak Sri itu kalau nggak salah itu ada yang komen di TikTok itu juragan durian. Iya. Jualan durian gitu. Itu juga panjang ternyata. Boleh diceritain sedikit Mbak? Jadi itu aku kan ya ibu rumah tangga pada umumnya. Iya. Gimana caranya membantu suami untuk penghidupan lah ya. Lah aku kalau kerja anakku 3 masih kecil-kecil, aku nggak mau. Anaknya 3. Masih kecil-kecil karena kan karakter anak dibentuk dari masih kecil kan. Iya. Nah, ya udah aku yang ngarit ya apa kayak gitu. Iya. Tapi ternyata suami nggak ridho karena kasihan katanya lihat aku ke sawah. Ya udah akhirnya dijual lah tuh mbek apa. Terus maksudnya berternak kambing kayak gitu, sampai kayak gitu itu. Oh, kalau boleh tahu tadi suaminya kerjanya apa itu? Sopir bus, truk. Enggak, barang kayak gitu. Oh, antar barang gitu. Suaminya sopir. Iya. Melarang Mbak ngarit? Enggak boleh. Boleh. Kasihan kali. Itu pemikiran Mbaknya, kasihan mungkin ya gitu. Iya, jadi suamiku tuh lihat aku bedangkeraan yang sawah. Iya. Enggak tega. Iya, enggak saya. Lah pernah juga tadinya kan berhenti dari perusahaan itulah intinya. Nah, akhirnya kan waktu itu pembangunan tol Semarang Solo Semarang. Suamiku ikut proyek tersebut. Penghasilannya ternyata ya ginjang-ganjing. Akhirnya aku jadi buruh meme gabah. Jadi manol Pak De. Selepan. Iya, aku ngangkat bergabah 50 kilo. Itu udah biasa. Itu bisa. Akhirnya suamiku nggak tega juga lihat aku kayak gitu. Udah aku balik ke perusahaan yang lama, tapi kamu berhenti. Oh, bekerja di perusahaan lagi. Akhirnya udah aku jadi ibu rumah tangga. Lah pas COVID itu suami penghasilannya kan nggak ada. Nah, aku tuh cuma pernah dikasih 300.000 sebulan sama suami. Ya aku juga nggak protes sih. Ya memang keadaannya kayak gitu. Iya, cari uang lagi berat. Terus habis itu aku pernah suami tuh nggak bisa pulang karena nggak punya uang. Dia nggak cerita, tapi aku tahu dia pasti di sana nahan lapar. Udah aku bilang pulang, aku bilang gitu. Kamu nggak punya ongkos, pinjam dulu temanmu, nanti diganti. Aku bilang gitu. Terus enggak gini-gini, pulang aku gitu. Aku jemput di stasiun Tuntang. Aku jemput malam-malam dan suami saya itu tahu betapa saya tuh keras kepala. Jadi suami akhirnya pulang, terus habis itu tak kasih uang 50.000, beliau jajan di Indomaret, kasih ke anak-anak. Saya nggak mau harga diri suami saya hilang di depan mata anak-anak saya. Sampai segitunya? Iya, saya mau anak saya mengenal bahwa ayah itu memang, ya dia ayah yang luar biasa. Terus habis itu, udah ini ada uang, nanti dikasih ke anak-anak. Uangnya dari Mbak Sri? Iya. Ke suami? Biar dikasihkan ke anak. Karena keadaan suami yang memang kerjaannya memang lagi COVID, nggak ada kerjaan. Saya itu sampai jualan es lilin. Tahu. Es lilin. Sama jambu kristal. Aku nyoba nggak online. Tak iderke. Tahu nggak Pak De? Kayak mau digorok. Jadi cuma bilang
jambu kristal. Karena malu tadi ya? Karena malu. Enggak Dan terbiasa. anakku yang cewek dua-duanya ikut. Masih kecil itu. Masih kecil-kecil. Enggak kebeli sama sekali 10 kilo itu. Enggak laku. Enggak laku. Emang aku bakatnya di online kayak. Terus habis itu pulang, udahlah dimaem. Bu, tapi ini rugi nggak apa-apa, nanti kita dapat gantinya. Anakku nangis dong yang duanya itu. Kasihan ibu gitu. Akhirnya aku berpikir lagi mau jualan apa. Jualan es lilin. Jus jambu lah. Jus jambu. Jus apa. Tak keliling Dibuat ke. es lilin. Iya itu. Jus. Nggak ada suaranya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Aku pernah Pak, di akhirnya numplek itu. Numplek. Esnya itu. Kotor semua. Aku itu kotor pulang. Anakku 3 ting cerenguk ning rumah gitu kan. Kenapa Bu? Nggak laku terus jatuh tadi. Lah malah ada nangis. Akhirnya kita tangisan. Habis itu suamiku kan kerontor-rontor tak telepon. Wes rasa bakulan ngono. Aku ora tegel. Ya udah akhirnya jualan online lagi. Ada jeruk. Jeruk peres, ada pisang, padahal aku alergi pisang ya. Kena baunya aja aku udah pusing gitu. Tapi yo jeneng butuh ya. Itu laris aku Pak D. Nggak tahu itu rezeki dari mana. Nah, habis itu berhenti lagi, sepi lagi kan ya. Aku berpikir ini kayaknya kalau kayak gini terus, padahal anakku tambah gede. Akhirnya aku pengen ke luar negeri. Oh, punya pikiran pengen ke luar negeri. Itu karena kaos kaki. Kaos kaki, masalah kaos kaki. Iya. Kaos kaki gimana itu kaos kaki? Kaos kaki sampean apa? Anak. Nah, jadi anakku yang perempuan yang nomor 2 kan ada sebelum pelajaran kan ada doa bersama. Harus dilepas sepatunya. Kaos kakinya itu bolong. Lubang. Sama ya, dia lumayan. Orang tuanya sih saat itu lagi terpandang. Karena mbahnya kaya. Kata, dibilangnya gini, bahasa Indonesia ini, kaos kaki berlubang masih dipakai, beli dong gitu. Nah, anakku tuh jawabnya cuma bentar, ibuku belum punya uang, nanti kalau ibuku udah punya uang dibeliin kok katanya. Cerita sama Mbak. Anakku cerita. Terus akhirnya kaos kakinya aku lipet Bu. Terus aku bilang sama si ini gitu, lagian kaos kaki di dalam ini gak kelihatan. Nggak kerja banyak. Aku cuma, Mbak nggak malu? Aku bilang sama anakku, enggak Bu, nanti kalau ibu punya uang dibeliin kok. Aku ke dapur Pak De, berbes milih. Nangis. Karena anak tadi ya dihina tadi. Bukan ya dihina ya. Iya, terus sama anakku yang cowok. Sepatune mangap-mangap mbek bolong masih dipakai. Ya karena aku nggak punya uang Pak De. Iya, pas Covid ya itu. Iya. Kejadian pas Covid ya. Terus akhirnya dialasi pakai koran, dilem-lem pakai lem kastol itu. Aku tanya sama kakak anakku yang pertama, kakak nggak malu? Enggak Bu, ibu belum punya uang kok. Ya dari situ, sama kalau mau berangkat sekolah itu ya orang tuanya anak yang nanya kaos kaki itu loh. Aku kan selalu nunut ke anakku ke keponakanku, motornya baru. Masa dia nggak ngebolehin? Lah wong keponakanku aja nggak masalah. Sampai nyamperin coba ke keponakanku, jangan boleh tuh anaknya si ini numpang ini. Dasar nggak suka mungkin ya. Nggak tahu, dia kayak merasa gimana ya sama aku tuh. Itu yang menyebabkan sampean terus pengen ke luar negeri tadi. Iya, sama pernah Pak De meh nyangoni anak nggak punya uang sama sekali. 3 anak itu. Cuma uang ya punya uang ding 5.000 doang. Saya bilang ke anak saya, ini kalau uang tak kasih kayak kalian, nanti ibu nggak bisa belanja. Cuma 5.000 kan? Kebutuhan makan. Dia gini aja, kalian yang kenyang. Nanti pas kalian istirahat ibu datang bawa uang untuk jajan kalian di sana. Dah ibu dapat uang dari mana? Itu urusan ibu nanti. Bener dong, mereka makan. Terus berangkat 9:30 istirahat, saya datang dari bawa uang. Itu saya jadi buruh cuci piring dulu. Di tetangga? Iya, kayak di rumah makan gitu. Saya minta, Bu, nanti saya minta uang duluan ya. 9:30 saya izin sebentar ke sekolah. Oh iya Mbak. Anakku tak kasih uang ini nangis kabeh Pak.
Kayak gitu. Itu yang sebenarnya Iya, hal-hal seperti itu ya, gitu. Karena anak tadi ya. Ya enggak ini sih enggak ya piye ya, mereka tambah gede. So anakku itu beda sama anak-anak yang lain ya, enggak pengen yang baju bagus atau gini, enggak. Bu, aku nanti pengen kursus ini, Bu, aku pengen les ini, kayak gitu. Jadi itu kan membutuhkan biaya. anak sih. Jadi untuk pendidikan anak ya ke sini itu ya. Nah itu toh berlanjut, akhirnya aku pengen keluar negeri. Ke luar negeri. Karena aku prinsipnya kalau saya kerja di Indonesia dan di pabrik anggaplah sehari itu berapa sih? 70 lah. 1 bulan 2 jutaan lah UMR. Iya. Semarang lah Iya. ya, Anggap Salatiga lah. 70.000. Saya nggak mau, saya rugi. Kenapa itu? Saya 70.000 seharian ninggalin anak. Saya nggak mau, rugi. Mendingan saya buruh tandur setengah hari Pulang sampai jam 12, bayaran 30.000 atau 25.000. Yang setengah hari saya masih bisa ngurus anak, saya masih bisa ngurus kebun. Itu. Kalau saya mau kerja, saya harus yang gajinya gede waktu itu ya. Berarti ke luar negeri. Waktu itu saya pikirannya ke Korea. Kenapa kok? Pasti ada yang tanya, kenapa nggak ke Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura? Ya, mau tahu kenapa? Ya, kenapa itu? Saya nggak pede. Nggak pedenya di mana? Saya ini perempuan, tapi nggak pinter bebenah, masak gitu loh. Ya bebenah, tapi kayak nggak rapi, nggak piye gimana? Karena saya dari kecil itu kerjaannya ke sawah. Pada dasarnya ya di sawah, anak desa ya. Iya, saya itu beda. Kalau dulu teman-teman sebaya saya tuh masih di rumah, terus sore dandan cantik gitu. Aku masih nggendongi rabu. Beneran nggak deh. Terus akhirnya aku ke Korea, ke LPK Korea. Itu pertama kali ke LPK Korea itu karena ingin ke Korea toh? Iya. Nah, bukan ke Jepang. Ke Jepang. Nah, bukan. Akhirnya LPK Korea. Iya. Bayar 4,5 untuk bahasa. Bahasa Jepangnya, belajar bahasa Jepangnya 4.500.000. Bukan, Korea. Iya, Pak. Ke LPK Korea belajar bahasa Koreanya 4.500.000. Berarti pernah belajar bahasa Korea? Iya. Annyeonghaseyo, manaso banggapsumida, gitu masih inget aku. Terus nulis apalah. Akhirnya kan pembukaan EPS topik. EPS topik. Ya, daftar apa. Lah, tadinya kan mau ambil manufaktur. Tapi kata guruku bilang kayaknya agak susah, saingannya berat. Akhirnya aku, yaudah Mbak ambil fishing aja. Perikanan. Duh, fishing bukan berarti juga harus ke laut, kan ada budidayanya kan. Iya. Ya udah, akhirnya SBT apa ya? Pokoknya harus nyari kayak sertifikat pelayaran. Akhirnya aku pendidikan pelayaran di Cirebon. Dari LPK menyarankan lagi cari itu harus pendidikan di Cirebon. Berapa juta lagi tadi? Berapa juta lagi? 3 juta. 3 juta gitu. Dapat. Ya, nggak tahu itu uang dari mana, aku lupa. Pokoknya. Apa namanya, sertifikatnya dapat? Dapat. Aku melakukan pelatihan yang seperti pelayaran itu, nyebur ke laut dan lain sebagainya. Padahal nggak bisa renang. Ya, itu dapat. Terus mau ujian EPS topik itu, besok ujian, sekarang lockdown. COVID. Ya wes itu mandek ya. Akhirnya COVID itu tahun berapa, pertengahan COVID apa ya? Itu berapa bulan itu? Pas belajar bahasa Korea sampai terus apa cari itu keterampilan surat itu sertifikat aku lupa MPTD. Berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Terus habis itu ya kayak itu berhenti ya? Berhenti. Stagnan. Stop. Ya, karena nggak ada kabar apa-apa ya. Akhirnya dapat informasi ternyata di Jepang ada program baru. Tokutekino. Iya, itu ya COVID itu. Iya kan, ya, baru 2019 kan? ya. Habis itu langsung sandelala kan di temanku bahasa Korea itu tadinya Kensuse.
Pemantan kan Susi dia. Tapi dia itu sebenarnya kan pengen pindah ke Korea. Bukan pengen, dia tuh sebenarnya masih pengen balik ke Jepang kan udah nggak bisa katanya. Nggak bisa, karena dulu nggak ada Toko Tegino. Gitu. Sebelum 2019. Akhirnya ada itu, ya udahlah, akhirnya LPK ngadain program ke Jepang. LPK yang sama itu tadi. Dengan biaya 12,5. Selain yang belajar Korea tadi, baru lagi 12,5 Iya. itu. Di luar medical check up dan lain sebagainya. Dan iya, paspor, visa nantinya. Itu pokoknya hanya belajar bahasa Jepang. Akhirnya ya udahlah. Lumayan mahal itu, 12. Ya aku kan nggak searching. Nggak tahu ya, karena pengetahuannya pas itu kan juga kosong ya. Iya, apalagi terombang-ambing nggak punya duit, nggak punya uang, harus gimana? Tahu pengen ke Jepang. Aku 12,5 itu uang dari mana Pak De? Nyendek ke sawah, gade sawah. Masukin sertifikat. Enggak, jadi nggak ada doang. Jadi kan aku nggak mikir bulanan kan ya. Udah ini tak gade. Jadi sistemnya gade itu modelnya kan hasil panenannya dipek gitu. Iya. Dan itu yang gade itu nggak mau, awalnya nggak mau karena sawahnya kadoan. Akhirnya sak ndelalah yo kakak sepupuku tuh mau tukeran sawah. Jadi yang digade sawahnya kakakku. Dan sawahku itu jadi yang ngurus kakakku. Itu makanya kakakku itu luar biasa banget. Itu kamu gadekan untuk 12,5. Berapa bulan itu? Pas prosesnya kesini kan lama juga itu. Begitu aku nyampe Jepang langsung tak bayar kok. Wah, dibayar. Langsung semua utang-utang tak bayar gitu. Terus habis itu ya udahlah belajar. Pas di LPK itu. Jalan berapa gitu. Makanya aku bilang ini mandiri atau enggak aku nggak tahu ya. Pokoknya belajar huruf apa gitu. Katakana, hiragana tetap belajar dari LPK tersebut. Terus habis itu tes. Lah kok yang delala dapatnya di Jakarta. Duitnya kan itu yang nyariin slotnya LPK. Iya. 12,5 itu udah sama tes sekali. Lah habis itu ini apa namanya aku dapat di Gunadarma. Itu tes apa itu? JFT Basic. Oh, JFT-nya, tes bahasanya ke Jakarta. Iya, yo kan modalnya yo gede meneh kan. Iya. Habis itu ya untungnya aku punya adik di sana, saudara di sana ya, jadi menghemat. Habis itu aku ini apa namanya tes gagal, kurang 10 poin. Karena loh kok ini yang keluar kok di pelajarannya nggak ada gitu kan. Waktu itu kan pakai Minani Honggu kan. Iya, Minani Honggu. Nggak ini maksudnya nggak mengenang, nggak pas gitu loh Pak De. Ngerti nggak sih sasarannya nggak ini. Terus habis itu ya udahlah aku balik lagi nyari duit lagi. Akhirnya selama nyari duit itu aku nggak pernah pergi ke LPK. Karena paling datang cuma say hello, pergi lagi. Kayak gitu. Nah, mau mendekati ujian JFT kan. Nah, tahu sendiri slotnya susah. Indonesia susah. Nah, aku pakai jasa broker dong. Ternyata cari JFT aja, daftar JFT-nya itu ya. Iya. Cari JFT-nya aja di Indonesia harus pakai broker, teman-teman. Itu udah rahasia umum deh. Rahasia umum di Indonesia. Dan aku tahu juga brokernya siapa-siapa gitu. Untuk memperlancar cari JFT Indonesia aja pakai broker. Di Jepang nggak ada itu. JLPT, JFT nggak ada brokernya. Iya, bisa daftar sendiri ya. Iya, dan nggak ada dong itu. Nggak ada. Iya. Terus habis itu sekali lolos tuh. Iya, di Jogja. Gunadarma enggak? Enggak. Terus berarti kan aku 2 kali. 2 kali tes. Di JFT di Gunadarma enggak lolos. Kurang 10 poin. Kurang 10 poin. Di Jogja lebih 10 poin. Lebih dari 10 poin. Itu aku bareng temenku. Waktu itu dia kerja sebagai relawan COVID yang waktu itu kan gencar-gencarnya vaksin tuh. Dia vaksin dari Jarum apa ya? Dia kerja di situ. Ya gagal. Padahal dia juga kita sama-sama cari uang ya mungkin rentek ya atau nggak tahu lah belum rezekinya aja. Terus lolosnya di JFT-nya lolosnya di Jogja. Di Jogja. Setelah dapat JFT selang sebulan
cari SSW. Kok tahu SSW harus punya SSW dari tadi teman tadi ya? Kenapa milih SSW pertanian? Ya nggak perlu belajar. Kata siapa itu dulu? Aku nyari, ya kan setelah itu kan ya aku tahu ya rada melek. Nyarilah aku di YouTube. Info di YouTube, info di media ya. Kayak gitu. Oh, cari SSW yang paling mudah pertanian. Dan lebih ke ini sih Pak De, aku basicnya aku SMK pertanian kan. Memang basicnya memang sekolahnya dulu SMK pertanian. Iya, jadi tak pikir nggak perlu belajar, aku bisa. Oh bisa. Nek waktu itu kan pengen kaigo ya. Kaigo itu nek tak lihat dengan kemampuanku yang udah umur ya, kayaknya harus mendetail 10 sebulan full belajar terus. Aku nggak bisa cari uang dong. Anak 3 mau makan apa? Iya, ya udah aku SSW itu pakai broker lagi. SSW pakai broker lagi. Teman-teman semua, SSW juga pakai broker di Indonesia. Bayar, kalau saya boleh tahu, JFT SSW broker tuh bayar berapa di Indonesia itu? Mereka tuh fee-nya 100 deh rata. 100.000 daftarin itu. Tapi yang waktu SSW itu aku dapat diskon 50.000. 50.000 dong? Iya, karena aku nyariin orang-orang buat itu loh broker rekawon. Ngiklan ke broker malah ini. Tapi kalau 50.000 ya murah lah. Kalau aku sih nggak masalah sih. Ini soalnya kan yang penting dapat. Daripada repot-repot gitu. Iya, aku bayar segitu, aku masih bisa cari uang bisa ngurus anak dan karena nggak ada waktu juga gitu kan. Gaptek sih lebih tepatnya gaptek gitu ya. Orang lama kayak saya ini orang gaptek. Saya. Terus ambil CFT pertanian, SSW pertanian, sekali lolos itu. Sekali lolos. Jago lah itu. Ya, yang itu waktu itu saya nggak belajar sih, mudah sih, bisa dilogika. Saya cuma nyeselnya kenapa ya waktu itu kok saya nggak ngambil peternakan sekalian gitu di waktu yang sama, tempat yang sama. Kenapa gitu loh, nggak kepikiran aku. Tapi di sini nanti kesempatannya banyak. Kan kalau pertanian di Jepang itu tiap bulan. Iya, tapi ya itu yang saya cerita ke Kak Agus semuanya. Iya, karena ini di desa sekali teman-teman. Di gunung ke kota itu jauh sekali ya kan. Nanti kalau pulang ke Indonesia aja ikut. Ya nanti kalau pas ada di daerah kota daftar, Mbak. Iya. Kalau pas ada waktu ada UQ, mending di sini juga daftar. Karena di sini gampang, lebih gampang di sini. Iya, aku juga kayaknya gitu. Ini kan aku udah dapat UQ hari ini harusnya kan. Kalau katanya UQ itu kan berdasarkan visa jadi. Visaku di perusahaan baru ini jadinya hari ini, berarti aku udah dapat UQ. Makanya besok aku mau ngomong sama bosku, aku udah dapat UQ loh, aku Iya, minta tolong kayak gitu, yang ngomong baik-baik gitu. Paling sama si kakak. Oh, itu baik itu. Apa namanya, dapat CFT, ya dapat SSW, mandiri, belajarnya dari YouTube. Itu yang saya pengen tahu kan. Kadang kalau saya ngomong ke teman-teman semua ya, saya menyarankan itu kalau anak muda itu tetap lewat LPK kalau dia masuk LPK. Karena apa? Karena belajar itu nggak mudah gitu loh. Yang di LPK aja itu mungkin juga nggak segampang itu gitu loh. Apalagi harus belajar otodidak. Itu kan apa namanya itu mensupport itunya biar bisa belajar itu kan susah itu. Jadi apa namanya, ngurangi rasa malasnya, buang rasa malasnya itu kan susah itu. Mbak, tipnya gimana itu belajar otodidak dari YouTube tadi itu? Aku pertamanya kan materinya dulu ya, Bunponya. Itu aku pakai channel, boleh sebut nama? Boleh. Oh. Yasashi Nihongo. Yasashi Nihongo. Itu kan jelas banget kan pembahasannya Minani Hongo. Nah kayak gitu. Terus ini. Nah, untuk ngapalin kotobanya aku nulis ya. Nulis berulang-ulang kayak gitu. Terus ya selagi ada kesempatan misalnya nunggu anak sekolah aku bikin kertas kecil-kecil gitu loh. Wah. Kepean. Iya, apalin gitu kan. Ngapalin gitu. Ya diketawain sih, cuman ya nggak apa-apa lah, bodo amat gitu. Nggak apa-apa sekarang kamu ngetawain aku, nggak apa-apa gitu kan. Tapi aku beneran itu nunggu anak itu aku sambil belajar nulis, nunggu pelanggan kalau misalnya COD bawa kepean itu. Emang ada yang ngetawain, Mbak? Ada. Saya itu selalu diketawain. Beneran. Jadi saya belajar gitu para yang nunggu-nunggu gitu. Ini rajin ini umur semono kayak gitu lah. Saya diketawain. Masa masih bisa? Kayak gitu.
wis nang Taiwan bae. Kalau Taiwan lebih mudah katanya ya. Nggak tahu, tapi saya tuh nggak pernah. Karena orang berpikirnya Jepang itu prosesnya itu berat, belajar bahasanya itu berat. Tapi saya nggak tahu juga karena yang di Taiwan mungkin juga harus bisa bahasa sana juga toh sebenarnya. Iya, aku tuh juga sempat punya modulnya loh Pak De, ngapalin juga itu. Iya, berat juga toh, iya. Tergantung orangnya kan. Cuman kan mereka nggak ada harus nulis, harus apa gitu loh, mungkin ya aku juga nggak tahu. Berat juga kok yang bahasa Taiwan itu juga. Dari seperti apa yang sampean bilang ya, dari belajar sambil nulis gitu ya. Diingat gitu. Itu sama dengan saya 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih ya, 22 tahun yang lalu saya. 23 tahun yang lalu saya sama itu. Jadi saya tulis. Jadi koran itu saya tulis pakai spidol yang agak gede. Benkyo shimasu, benkyo shimasu itu berulang-ulang. B pakai tenteng, benkyo shimasu. Demi Allah itu saya tulis. Narai mas gitu. Mochi mas. Lah yang kanji itu yang wah, aku itu paling benci itu. Kanji. Nah, itu aku nggak bisa nulis. Cuman aku cukup punya flashcard gitu. Ya udah ngapalin aja. Oh, buat flashcard juga. Jadi kalau suruh nulis aku nggak bisa. Cuman baca agak gitu. Kalau gitu. Kanji N5 loh ya. Kanji Butaniku. Iya. Kanji Okane. Nah, itu hafal aku. Kanji duit itu masih ngerti ya. Hafal. Itu aku. Miki Hidari ya, gitu. Harus hafal itu ya. Harus. Ya mah gitu kan. Ya mah kan gampang itu kan. Nah, itu aku bikin itu terus waktu mau menjelang tes itu aku nonton kan di YouTube banyak tuh soal-soal. Nah, itu aku nontonin itu terus. Jadi mungkin kasare cara bodone ngapal ketok. Nek soalnya ngene keluarnya begini. Bentuknya. Jawabannya begini. Ya, kalau pertanyaannya lampau berarti jawabannya harus lampau. Kayak gitu. Lah, sebenarnya kalau hanya untuk ngejar sertifikat itu bisa. Cuma nanti lemahnya di Kaiwa. Aku zong. Nah, udah ya itu ya. Habis itu SSW apa ya, udah dapat. Nah, itu akhirnya aku bingung cari job. Nah, itu banyak yang bertanya itu. Lu caranya gimana, Mbak? Tutor caranya. Ini sekarang yang tak garis bawahi ya. Jadi kalau ke Jepang itu yang pasti sambil minum, Mbak. Jadi kalau ke Jepang itu yang pasti dibutuhkan bahasa Jepang. Jadi kalau mau ke Jepang itu ada beberapa visa. Yang kebanyakan anak-anak sini itu datang dengan visa magang atau sekarang mulai tahun 2019 itu ada visa pekerja namanya visa Tokute Kino. Nah, ada lagi nanti visa Kijinkoku dan lain-lain. Nah, yang umum itu ya magang dengan visa Tokute Kino. Nah, visa magang itu dia harus lewat LPK. Nggak perlu namanya standar bahasa. Pokoknya kamu masuk LPK lah, nanti dicariin. Itu bisanya magang. Magang itu training. Yang SO itu ya? Ya, LPK ya penyangga, SO bisa. Ya, yang pasti harus masuk LPK. Nah, kalau Tokute Kino itu yang bisa belajar mandiri, tidak lewat LPK pun bisa, tapi itu sangat berat. Ya syaratnya bisa Tokute Kino harus punya CFT Basic, itu sertifikat keterampilan bahasa Jepang, apa CLPT N4 atau plus apa namanya itu SSW, sertifikat keahlian. Yang mau dituju apa? Misalkan ke perawatan dia harus ambil SSW Kaiko. Kalau ke pertanian dia harus punya SSW pertanian. Kan banyak yang mungkin komen-komen di TikTok yang bertanya, sepil caranya ya seperti itu. Ke Jepang yang harus dibutuhin ya bahasa Jepang. Ya, kalau mau ke Jepang ya harus belajar bahasa Jepang, dan bahasa Jepang caranya gimana? Ya masuk LPK atau masuk mandiri bahasa Jepangnya otodidak kayak Mbak Sri itu. Karena ada sekarang ya gampang ya, ada YouTube, ada apa. Waktu itu kan aku gaptek banget loh. Iya, gaptek aja bisa belajar mandiri, bisa ngorek-orek YouTube. Ini JFT, ini SSW. Mungkin orang-orang bertanya, itu Tokute Kino apa sih? Tokute Kino itu bisa bekerja. Itu JFT itu apa sih? Itu sertifikat keterampilan bahasa yang paling basic, paling rendah. Iya, TK. Terus ada SSW. SSW itu surat keterampilan. Ya itu kalau yang umurnya, maaf, yang kebanyakan kan ditolak itu. Yang umur di atas 30 kan LPK menolak ya. Karena memang perusahaan Jepang rata-rata cari yang muda. Tapi banyak juga yang, ya ini contohnya ada yang Mbak Sri umur 39 bisa berangkat itu kan memang lewatnya
itu tadi apa namanya, jalurnya jalur Tokutegino, Iya, bukan jalur magang. Karena mungkin masuk LPK udah nggak bisa. udah nggak bisa. Ya, biar motivasinya tadi karena anak, karena kaos kaki anak dihina, ndak punya uang punya 5.000, ya atau jualan jambu nggak bisa teriak-teriak, ya kan? Malu. Antara butuh sama malu kerja di Iya. penggilingan padi, ya kan? Anak masih 3, dia tekatin ke sini, Tokutegino. Pokoknya kalau saya pengen sukses, kalau saya malas juga ndak mungkin bisa toh. Iya. Iya kan. Jadi cari-cari informasi seperti itu ya. Itu habis dapat semua itu akhirnya saya bingung cari job. Nah, sekarang cari job. Udah punya CFT, standar bahasa, udah punya SSW-nya pertanian, bingung cari jobnya gimana? Itu boleh cerita itu. Banyak yang bertanya itu juga. Cari jobnya gimana itu? Itu kan tadi aku cerita ya, senseiku yang ini itu juga LPK nyariin jobnya. Cuman dia itu tuh nggak punya sendiri, jadi LPK ku itu kan pusatnya di Indramayu. Nah, dia itu jadi kayak nebeng job lain gitu, nyari TSK lain, jadi kayak broker gitu loh. Ya broker bisa juga, atau LPK penyangga. Karena LPK itu kan ada 2. Nah, Ada LPK yang belum SO, ada yang sudah SO. Yang bisa ngirim itu LPK SO. Nah, terus aku tuh gini mikirnya, aku nek jaga kayak ini LPK gitu, dia aja susah gitu, pasti yang diduluin kan yang pusat kan. Iya. Nah, yang cabang kan nggak bisa, kayak anakku selak arep piknik deng Bali gitu aku. Selak butuh duit. Nah, ini. selak butuh duit iki aku piye. Akhirnya lah ya itulah. Aku bukalah FB, buka YouTube. Di YouTube itu ada petunjuk sebenarnya nyari TSK atau apa di website ada. Ada. Kalau nggak salah loh ya, coba Ada. aja. Gairo. Oh, Gairo. Itu aku ngetik itu. Keluarlah semua. Gairo. Keluarlah semua LPK itu, TSK itu yang lumayan terkenal juga. Aku chat Satu-satu. Aku chat satu-satu. Udah nyangkut TSK di Jepang. Punyanya Jepang. Aku nggak tahu, lupa namanya. Pakai bahasa Jepang. Aku dikirimin email. Lah yo, kembali lagi. Aku gaptek. Tak nengke wae. Karena bahasanya belum mudeng sampai gitu. Iya, belum nggak ngerti gitu. Maksud kok yo nggak tak share ke Google Translate atau apa gitu ya. Ini kan ini gaptek gitu loh, Pak. Terus aku akhirnya nyangkut lah ke 4, nggak tahu ya dia TSK atau apa di Indonesia. Ya lumayan punya nama 4. Oke Mbak, Mensetsu ya, tanggal segini. Dari pembicaraan itu ada waktu 4 hari. Aku nggak bisa kaiwa. Kan tadi aku udah cerita, yang penting dapat sertifikat kan berarti aku harus ngapalin, oh bentuk kayak gini harus kayak gini, kan cuma kayak gitu kan. Nah jelek, kadang-kadang kekurangannya, saya stop dulu ya, kadang kekurangannya belajar otodidak itu nanti Ya itu. karena dia ngerti semua sebenarnya, bentuk mau ngomong apa gitu, bentuk dasar gitu ya dia ngerti, tapi karena belum pernah ngomong sama temennya. Nah kalau di LPK ada temennya itu, bisa juga kan sama temennya gitu, kaiwa gitu kan. Gua tapi Mas Taka gitu kan, ya kan. Kalau belajar otodidak temennya siapa? Nggak ada. Mungkin sebenarnya bisa, tapi belum keluar saja. Itu yang membuat Mbak Sri nggak pede. Bisa nggak ya nanti, nggak bisa kaiwa gitu kan. Terus akhirnya aku les 3 hari. Les kaiwa. Untuk matching job tadi. Untuk Mensetsu. Di mana itu? Itu di perorangan. Iya, di tetangga desa. Dia tadinya mantan IM Japan. Sastra bahasa Jepang dan ngajar di SMK 3 Salatiga. Aku udah 3 hari, waktunya Mensetsu dengan 4 orang ini. 4 TSK. Di mana itu? Jakarta. Mensetsunya Online. Dan
4-4-nya tembus. 4-4-nya lolos. Lolos interview semua. Iya. Lolos. Dari semua 4-4-nya itu tak pilih yang mereka enggak, yang gratis tes tuh enggak. Oh enggak. Iya, biarpun TSK ya. Kan ada yang kalau di Jepang itu gratis, aku dapatnya gratis. Kalau yang waktu di Indonesia itu kan berbayar mungkin untuk tiket. Loh iya. Untuk Iya. tiket. Ada yang TSK itu bukan TSK-nya ya. Mungkin dia tawarkan ke perusahaannya, terus perusahaannya membayarin tiketnya. Iya, itu ada. ada. Ada yang nggak membayarin Iya. juga. Itu kan bukan aturan resmi, bukan keharusan sebuah perusahaan atau TSK Ya, untuk soalnya membayar kan tiketnya. program Tokyo Iya, Gino. iya. Kan apa-apa sendiri Sendiri kan. sebenarnya, iya. Terus habis itu aku pilihlah yang paling murah. Oh, paling dari 4 yang lolos tadi interview tadi, sampean pilih yang paling murah. Nak 15 juta. 15 juta itu TSK yang interview 15 juta itu sudah termasuk tiket pesawat, MCU, visanya. Iya. Oh, visa sendiri ya. Visa sendiri. Tapi kan dia yang segala urusnya kan, dokumen. Kalau dokumennya. aku sih menganggap itu wajar. Wajar. 15 juta. 15 juta untuk setelah interview lolos tadi bayar 15 juta. Tiket taruhlah tiket naiknya mungkin Waktu itu Scott ya mungkin 5 juta. Enggak tahu ya. Aku pokoknya 15 terima beres. Iya, karena kalau 15 berarti kan 5 juta untuk tiket, MCU ya. Kalau Mbak ngomong wajar ya. Wajar kalau aku sih. Wajar sih. Ya, 15 juta ya habisnya ya. Di luar tadi yang di LPK 12. itu sudah dilupakan teman-teman semua karena perjalanan. Iya, itu anggap rezekinya LPK itu. Itu termasuk kecil, Mbak. Ada yang namanya Anggra ini dari Bengkulu. Yang Queen Ani itu. Sampean tahu itu dia? Iya, dia itu 5 tahun. Proses ke Jepang 5 tahun dari Bengkulu ke Solo, ke Klaten, ke Bandung. 5 tahun. Dan habisnya berapa dia? Ratusan juta. Ya, aku masih bersyukur ya. Kebun orang tuanya itu kejual itu, sawitnya kejual, ininya kejual. 5 tahun dan kesini dapat jobnya cuma 1 tahun. Pertanian. Cita-cita dia kalau sampai Jepang nanti, kalau cuma 1 tahun, nanti kalau habis kontrak kabur. Jadi itu cerita Queen Ani. Iya. Tapi sampai sini dia balik. Baliknya bukan kabur. Karena ada Tokyo Gino, dia belajar bahasa Jepang, dia cari SSW. Andren itu pulang 3 bulan langsung tambah kontrak. Dan kerjanya apa? Yang tak share yang di kolam itu namanya itu Queen Ani itu. Anak-anak cantik itu kerjanya di situ. Gajinya berapa? Tinggi. Berapa, Pak? Kalau pas lembur gajinya bisa 37 itu. Wih, mantap. Aku pengen Queen Ani aja diriku. Kau kademen nanti. Itu kan musimnya musim dingin, panennya musim begini. Pak De, ingat aku 2 tahun di Hokkaido loh. Itu berarti ya tadi ya, balik lagi ya, habis 15 juta. Lancar itu. Ini pakai TSK-nya disebut boleh? Enggak apa-apa dah. Enggak, terserah, enggak apa-apa. Kalau tempat saya semua enggak apa-apa, mau disebut semua enggak apa-apa. Saya enggak ngiklan LPK ya, baik buruknya ya sekalian semua yang LPK menilai. di Banyuwangi. TSK di Banyuwangi. Dia tadinya tuh TSK-nya Jepang, di Jepang sama Vietnam. Memang adanya di situ. Nah, itu tahun itu pertama kali di Indonesia adanya di Banyuwangi, cabang di Indonesia. Cabang Indonesianya, tapi pusatnya kan di Jepang. Namanya apa? Sushi Bomber. Sushi Bomber itu punyanya kalau nggak salah Asakura. Yang punya Asakura Sang mungkin ya, orang Jepangnya ya. Terus habis itu ya tanda waktu itu ya aku ngomong sama Saconya Sushi Bomber. Saco, tapi maaf ya, aku sudah berumur. Waktu kontrak itu Tanda kontrak. Aku 38 tahun. Bagaimana? Aku bilang gitu. Pengalamanku 10 tahun di perusahaan bunga potong. Aku SMK pertanian gitu. Dan bahasa Jepangku jelek. Iya kan, lebih baik ngomong jujur kan? Jujur, iya. Ya sebelum itu, sebelum Mensetsu ya. Nah, akhirnya ya sudah. Enggak, ya selang 1 jam dikabarin, oke Mbak, Mensetsu. Enggak apa namanya, siapa itu satunya? Arya Mandala. Oh, yang di Terus habis itu ya pas Mensetsu tuh pertanyaannya loh sederhana banget. Kacuk gitu nanya cuma gini, kamu suka bertani? Iya, suka.
kamu suka nanamnya apa, katanya kan gitu. Aku suka nanamnya Horenzo. Kenapa aku jawab Horenzo? Kotoba yang aku ingat cuma itu. Enggak, kadang-kadang kan orang mau interview kan banyak juga yang bertanya ya, kisi-kisi interview apa gitu. Kalau interview itu kuncinya kalau saya ya Pede sih. pede, Ya. percaya diri tapi jangan terlalu menyombongkan diri. Iya. Maksudnya itu kita pede gitu loh, kita mampu gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kita sombong, kita mampu itu kadang sikap kita nanti salah gitu. Iya, Jadi harus orang Jepangnya ilfil. ilfil, betul. Jadi harus kalau wawancara itu ya apa yang kamu punya kamu keluarin, tapi jangan terlalu ya karena bahasanya terlalu pinter terus dia wah itu justru enggak baik. Iya enggak baik juga. Itu cuma nanya kenapa Horenzo, katanya. Ayah aku terus ini karena dia cepet panen kan, jadi cepet dapat uang, aku bilang. Pokoknya jujur aja. Iya. Dijawab apa yang kamu tahu. Oh iya, tapi kalau tomat kamu nanam cuma satu, aku bilang gitu. Oh iya gitu. Terus ada satu lagi perempuan, ya orang Jepangnya itu nanya, ninggalin anak nggak apa-apa, katanya. Ya nggak apa-apa karena aku ke Jepang untuk mereka, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya lolos. Dan itu yang saya ingat ya, kacukku itu sampai aku di sana itu suka baik banget, suka Srisang karena inget Horenzo. Apa namanya ya? Mungkin juga karena apa namanya itu? Karena dilihat dari apa yang dari umur sampean, dari punya anak, dari kegigihan sampean, dari jawaban-jawaban sampean itu yang membuat mereka oke gitu loh, suka. Jadi meloloskan sampean itu karena jawaban-jawaban sampean yang sederhana itu. Itu kadang-kadang kita berpikir ya pas interview itu, wah nanti kayak gini. Enggak sih. Kalau saya enggak seperti itu. Kita fokus saja, jaga sikap kita, keluarkan apa yang kita punya. Jujur aja semua, jangan ada yang ditutupin. Kalau saya seperti itu. Karena apa? Takutnya kalau ada yang ditutupin sampai ke sini kebuka malah repot. Iya bener, aku ya ngomong apa adanya. Apa adanya. Kita punya anak 3, kita memang butuh duit. Iya, ya, seperti itu. Ya, itu bayar 15 juta ya itu Pak De. Tanda tangan kontrak. Aku bingung nyari uang 15 juta. Sawah kan udah tak gadekke. Sudah lulus. Wah, senengnya minta ampun ini. Ditagih harus bayar 15 juta. Uangnya dari mana? Iya. Mikir lagi. Itu kan uangnya sih bayarnya kan masih nanti kalau CO turun. COE turun. Tapi kan sebelum CO turun itu kita harus ke Banyuwangi pendidikan 2,5 bulan. Diklat. Terus aku piye. Aku datanglah ke BRI. Ding. Gadekke Sertifikat. Padahal di situ aku masih punya utang loh Pak De. Karena untuk renov rumah. Ya, tapi ya itu lagi, balik lagi hubunganku dengan BRI itu baik. Enggak blacklist, enggak ada lah. Enggak ada, dan orang-orangnya ini denger suaraku langsung ngerti. Mbak Andayani kayak mesti katanya. Karena aku kan suka jualan sama mereka. Duren, jambu kristal, kayak gitu kan. Dan aku tuh suka nyariin nasabah. Kalau misalnya ada yang mau pinjem gitu, kalau lewat aku gitu suka. Jadi langsung pinjem ke gadein sertifikat ke BRI. 15 juta itu. Ya kan sama utang yang lama kan berarti nambah lah ya. Tinggalin anak juga? Enggak, langsung tinggalin aja sama suami. Uang ya enggak, aku pinjamnya agak lebih kan nanti persiapan untuk beli koper, terus biaya hidup di sini apa kan kayak gitu kan, terus biaya pendidikan di Banyuwangi. Itu belum berangkat kan, itu baru tanda tangan interview, lolos tanda tangan kontrak 15 juta kan. Tapi kan sebelumnya juga aku sodang kan sama Saco yang di Banyuwangi itu. Saco kira-kira gimana ngene. Ya udah, untungnya mereka baik banget. Mau ini. Oh ya udah berarti aku mepet aja utangnya biar aku nyicilnya juga enggak. Ya setelah COE keluar kan. Akhirnya udah aku utang, tanda tangan, utangnya agak gede kan karena sama utang yang kemarin. Apa sih yang cabang apa unit kalau yang kecil itu? Unit. Nah, itu ACC, oke. Nah, tapi kan kalau di atas berapa puluh juta kan harus cabang kan. Nah, aduh Mbak, semoga di ACC yang cabang. Iya. Aku berdasarkan itu surat kontraknya juga tak kasih ke BRI. Surat kontrak yang ke Jepang itu ya.
Ya sak ndelalah disurvei lah dari cabang. Ya kepala cabangnya nggak tahu ya. Dia temennya buleku. Langsung ACC. Langsung ACC rangenggo suwe. Makanya tuh Tuhan itu mempermudah saya tuh kok begitu banget gitu loh. Jalannya semua dipermudah ya. Itu kalau bukan karena dipermudah sama Tuhan mustahil. Ya, tapi saya memang percaya banget bahwa saya akan berangkat di tengah orang meragukan saya sih. Termasuk suami saya. Oh, suaminya juga meragukan itu? Meragukan di detik-detik terakhir itu. Yang waktu bingung nyari job. Apa ya iso umurmu semono. Lah dasarnya emang aku tuh dibilang itu kalau dia bukan suami saya itu mungkin aku ya wis dhewe ya. Anu keras kepala ya wis ta. Ngapa kok ngomong ngono apa? Karena uang yang sudah dikeluarkan ta. Tenang aja nanti tak ganti. Aku agak ada sombongnya. Karena yakin. Iya. Karena yakin. Ada habis itu ya suamiku ngalah lagi lah ya. Terus akhirnya berangkatlah ke Banyuwangi, pendidikan di sana gini-gini. Oh ya sebelum itu kan ada MCU ya. Aku ada masalah di detak jantung. Detak jantungku di bawah normal. Akhirnya harus rekam jantung lagi. Seminggu sebelum rekam jantung itu aku fitness, lari apa, dan normal lagi. Memang aku masalahnya di situ sih Pak De. Terus ke Banyuwangi, terus ke Banyuwangi, diklat ya, diklat ketemunya anak-anak muda semua. Aku paling tua. Pernah punya rasa malu ya? Enggak. Pede ya. Pede aja. Pede yakin aja. Ada yang ngomongin nggak? Teman-teman, wah ini udah tua ini. Enggak. Mereka Mbak ini banget gitu. Dan waktu effortnya tinggi. Dan waktu kumpul itu tahu nggak Pak De? Kita tuh ternyata sesama pencari kerja pernah satu kelompok di LPK di TSK ini. Pernah wawancara sama TSK ini. Jadi kita ketawa bareng. Ketemunya di sini. Itu dan pendidikan waktu itu ya satunya di Banyuwangi umurnya jauh di bawah saya. Masih muda. Gurunya juga di bawah saya jadi nek membatsu apa rodok Riko. Itu kalau di Banyuwangi itu bomber ya? LPK bomber ya? Enggak pernah dibaju malahan. Ya tetap sih, tetap cuma nggak beda. Dan aku itu stres banget itu. Tapi tetap pede ya belajar sama anak-anak. Mungkin anak-anak muda lebih cepat menghafal, lebih pintar. Pede aja aku, bodoh amat. Pede ya. 2,5 bulan lolos diklat langsung ya, MCU semua bersih semua ya. Bikin paspor juga di sana soalnya Banyuwangi, kelompok ya. Enggak. Waktu itu aku berdua sama. Ya maksudnya di sana apa namanya itu sama LPK ya? Iya diantar kan. Diantar. Diantar TSK tersebut dan waktu itu ya rezekiku lagi dapat gratis. Paspor. Dan pelayanan imigrasi Banyuwangi bagus banget. Wah ini imigrasi Banyuwangi pelayanannya bagus katanya. Iya bagus, menurutku bagus. Iya karena sana banyak TKI ya terutama tenaga keluar negeri banyak ya. PMI dari waktu di Semarang itu lewat ada imigrasi Semarang, maaf loh ini. Semarang. Ini birokrasinya ini. Tolonglah imigrasi Semarang. Banyuwangi bagus ya. Banyuwangi bagus. Iya, jangan dipersulit orang-orang susah untuk berhasil gitu loh. Itu imigrasi Semarang ya. Cuman kayak gitu birokrasi Pak Presiden Prabowo ya ini ya, tolong dicatat ini. Imigrasi Semarang tolong diperbaiki kinerjanya. Ya, kasihan ini orang cari duit ini. Orang susah masih aku pernah loh ngomong gini sama pihak imigrasi Semarang, nggak tahu itu bapaknya masih ingat saya atau enggak. Pak, saya ini emang wong desa. Apa karena saya penampilannya gini sehingga Anda tidak yakin saya ingin bikin paspor? Aku bilang gitu. Karena di tabungan di uang saya uang di tabungan nggak ada. Jadi Anda tidak yakin, aku bilang gitu. Gini ya Pak, nek wong desa ibaratnya punya sapi 20 ya Pak, itu uangnya wis berapa? Aku bilang gitu kan. Wedhuse semene, urung durene.
Coba Pak, aku bilang gitu. Nggak mungkin kan, karena hanya untuk mengurus paspor harus ada uang di segini terus sapine didol. Ya ora mungkin Pak, mesti kan didolnya nek pas butuh. Aku bilang, Iya. yo nggak gitu Mbak, wah ora iso, wancane kenyataannya seperti itu. Ya, imigrasi Semarang ini ya. Mungkin jadi koreksi ya nanti ya. Jadi Ya, kasihan juga PMI yang pengen aku sih mungkin ya Pak D, berpikir baiknya mungkin mereka itu melindungi kita supaya mungkin nggak ilegal atau gimana ya. Iya, karena pengecekan itu ya sekarang banyak ya. Sekarang banyak kasus, apalagi yang sekarang di sini ya, yang mungkin lihat video saya ya. Itu banyak yang orang ke sini dengan ndak prosedural. Nah, kalau ndak prosedural itu jatuhnya, bukan saya nggak suka ya. Bukan saya nggak suka, tapi saya semua ya, bahkan ada yang meninggal jenazah banyak kan yang itu yang ilegal gitu loh. Ya kita tolong semua, kita bantu semua gitu loh. Sebisa kita dengan teman-teman, bukan kita yang bantu. Kita semua yang bantu, kita coba koordinasikan gitu ya. Tapi apa namanya ya, non prosedural itu ya takutnya kalau sakit, dia nggak di cover asuransi. Kayak kemarin yang kita kirim ke Banyuwangi ya, Haryadi. Habisnya berapa sekali cuci darah 45 mang. Iya kan? Ketika ada sini banyak yang meninggal, ada Dani Listianto semua meninggal, dia nggak di cover asuransi. Kita harus kumpulin uang untuk mengirim jenazahnya. Padahal ngirim jenazah itu nggak mudah. Yang pasti yang tadi sakit tadi, ketika sakit itu nggak di cover asuransi, di bank itu sangatlah mahal. Tanggal 4 kemarin kita bersama-sama kita kirim si Diki Purnomo itu 180 mang, 180 juta. Ada kwitansinya saya itu. Itu soal keberangkatan non prosedural, aku juga pernah dapat tawaran itu Pak D. Jadi pakai visa apa? Waiver. Bukan Tan kita Izai. Ya itu, cuman aku tolak. Kalau saya tidak menyarankan ya teman-teman semua ya, kalau pengen ke Jepang ya cari aman. Bukan cari aman, kita itu ikutilah prosedurnya, ikutilah aturan yang ada gitu loh. Apa? Karena apa? Aturan itu dibuat untuk kebaikan. Iya, benar. Kalau sampai sakit kayak gitu ya, itu susah itu. Di sini banyak loh ya. Ini yang viral aja, yang nggak viral itu sangatlah banyak. Sekarang yang ada di Nagoya, yang sekarang kena TBC akut ada. Terus biayanya dari mana? Gitu loh. Itu juga. Setahun kemarin aja itu yang meninggal itu lebih dari 50. Nggak ada hoken Pak. Nah, kalau dia ilegal yang tidak ada asuransi, ketika meninggal ya repot. Ketika dia sakit, dia ke rumah sakit, terus yang bayar siapa gitu. Makanya banyak yang kita donasi ya, kita coba bantu dengan teman-teman lain ya, karena seperti itu. Itu makanya lewat jalur yang resmi aja. Sampai Jepang, dapat job pertanian, berangkat sampai Jepang, naik pesawat Pak. Pesawatnya sampai Jepang. Terus job pertama katanya di Hokkaido. Rasanya gimana Mbak? Pertama kali nyampe Narita ya. Narita. Nah, aku rasanya ini Jepang tahan. Kok Jepang tahan? Kota itu. Iya. Aku ngimpi ya. Terus aku kata guruku kan, langitnya Jepang itu biru banget. Beda. Ya kayak sekarang itu biru ya, sangat biru. Bener, aku lihat itu, ini bener langit biru seperti yang dikatakan senseiku kan. Keren, ini Jepang. Aku langsung kirim foto ke anak-anakku. Kan bulannya, tergantung bulan berapa kan. Iya, itu waktu itu aku nyampe bulan 9. Oh, bulan 9 biru sekali itu. Iya, aku foto, aku kirim anakku sampai ibu gitu. Nangis lah ya. Terus habis itu nyampe Hokkaido. Ini Jepang tahu ya, masih kayak gitu. Pertama kali dengar orang Jepang ngomong langsung wih, ngerti maksudnya tapi nggak bisa jawab. Terus sampai Hokkaido. Kan beda dengan Tokyo itu. Karena di desa apa di agak kota? Agak kota di Hokkaido. Saya ke Hokkaido beberapa kali juga sih. Aku di Furano itu. Oh, Furano. Kalau mau ke Sebung sepeda aja paling 10 menit. Kota termasuknya ya. Dekat ada Cindo apa iki? Oh, ada. Dekat stasiun kereta api. Ada. Di sini nggak ada. Makanya dulu ada lah ya. Pokoknya temen dia mengatakan kepadaku seperti ini. Wis wong ning ngerti ning kene desa. Nah, saya di Furano. Kok entuk job ning desa meneh. Kayak gitu. Pokoknya ya ini banget lah. Nggak enak didengar. Nggak enak lah orang. Karena sekarang di Kagoshima lebih desa.
ini lebih desa. Mungkin sama di Hokkaido ada yang lebih desa ya, Iya, tapi ada. sekarang sampean mendapatkan Yang tempat lebih yang desa. desa sekali, bahkan penduduk itu tua semua. Iya. Nggak ada cewek Iya, umur, nggak ada, iya nggak ada. kan, Miyabi nggak ada umur ada. 22 tahun, ada. 30 tahun ke bawah nggak ada Iya ya. ada. Ya aku cuma nyautinya aku sudah melewati masa itu. Dalam artian saya sudah di usiamu, kamu belum di usiaku. Jadi aku ibaratnya dolan rono rene wis udah bosen. Karena episodenya udah beda. Iya. Pola pikirnya udah lain. Terus dia cuma diem. Tapi aku juga nggak sakit hati ya, karena ya aku sudah pernah di umur dia ngomong kayak gitu ya, emang itu umurnya gitu loh. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu. Ada yang ngomong kayak gitu ya, sekarang dapat job itu kan. Itu cari sendiri jobnya. Lah. Dari Hokkaido kan itu pertanian itu selama berapa? 2 tahun. Oh, di Hokkaido itu 2 tahun malahan. Hampir 2 tahun. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu ini di Hokkaido dulu bisa Toku Tekino bersih itu paling dikit dapat berapa sih? Paling dikit sepi-sepi nih ya 12 lah. Oh, 12 ya. Itu bersih. Bersih banget. Bersih banget ya. Bersih. Untuk hidup di sana? 2 mang. 2 mang. Murah. Aku selalu menganggarkan 2 mang. Cukup. Sampai sekarang? Iya. Sebulan 2 juta untuk kehidupan. Iya. Ngirit sekali, Mbak. Iya kan aku nggak yang nyandang. Tahu nyandang lagi, Pak? Berpakaian lah, bergayalah. Gitu. Sama kayak saya, Mbak. Saya sepatu main ini terus. Iya. Aku sepatu bermerek selama 2 tahun di Jepang cuma Puma. Itu juga pas diskon harga 3.000. Karena mikirnya apa? Anak. Tahu nggak Pak De? Pertama kali aku makan McD, tak inget anakku makan McD nggak? Sampai senpaiku bilang udah Kak, makan aja, nggak usah ngingetin. Di sini tuh belanjanya aja susah. Di Dohamba ini nggak ada. Stasiun jauh sekali, bus nggak ada. Mau engklek apa? Desa sekali teman-teman. Temenku pernah ya nyoba ke Miyakanojo naik sepeda 3 jam. 3 jam sampai Miyakanojo naik sepeda 3 jam, nggak kuat itu. Itu dia. Ayo Kak. Enggak lah kalau sepeda ya kayak gitu, kalau sepedanya lebih gini aku mau. Terus pindah ke karena apa itu? Habis kontrak ya katanya ya. Kontraknya nggak ya diperpanjang. Ada satu hal ya yang saya nggak bisa di sini. Harus hari ini saya dimintain Zerokat untuk perpanjang kontrak. Besok pagi itu saya dapat kabar saya nggak diperpanjang kontrak. Karena ada sesuatu yang nggak bisa ceritakan lah di sini. Itulah biarlah menjadi ini saya. Yang saya ingat di Furano pokoknya yang baik. Akhirnya pindah ke mana namanya? Kagoshima. Cari sendiri TSK-nya. Iya, waktu itu saya cari sendiri, ada berapa dan itu tuh ya lolos semua sebenarnya. Cuma yang saya pilih di Kagoshima karena waktu itu boleh arubaito. Sebenarnya nggak boleh, Mbak. Iya, sebenarnya nggak. Sebenarnya Toku Tekino ya nggak boleh arubaito. Tapi nggak kan, boleh. Tapi meneng-meneng aja, diem aja. Di desa soalnya. Nah, karena di desa itu tadi nggak ada yang lihat kan, lumayan kalau hari Minggu ya. Arubaitonya juga di keluarga sendiri kan. Demi anak. Oh ya karena ya, sama cerita bapaknya sacoknya kan. Hari Minggu daripada scroll TikTok bengong. Tadi aja kan aku udah nanya. Kan iya nanti bulan 3 ya katanya kan gitu. Sampai di Kagoshima, singkat punya cerita ya, sampai yang sampean ceritakan dapat perusahaan yang memang sacoknya gula Apple. Iya. Gala Apple. Tapi sampean pernah dimarahin itu? Pernah di awal-awal 4 kali yang 4 bener-bener mau dipukul. Yang terakhir tuh mau dipukul tapi baru mau sama dipukul. Diludahin. Mau diludahin. Udah diludahin, cuma nggak kena. Nggak kena. Saya bodoh amat. Cara ngatasinya bodoh amat. Bodoh amat. Saya bodoh amat. Terserah kamu mau gini, asal jangan sampai mukul saya. Seandainya mukul saya pun, saya sudah siap. Kamu tak keruk uangmu.
Iya kan, bisa kan? Iya. Soalnya saya pernah dengar dari sensei saya, dia pernah dipukul, temennya pernah dipukul, dapat uang berapa mang? Gitu. Iya, ganti rugi lah. Nah, saya tunggu Saco. Makanya kalau apa namanya dipukul itu salah satunya langsung lapor. Iya. Kalau ke Kumiai, kalau Kumiai anu ke TSK, TSK-nya nggak anu lah ke polisi. Makanya kadang-kadang perlu video. Video itu paling top kalau kita tapi kan mendapat nggak bisa kekerasan. juga Pak dipukul sambil video gitu kan nggak bisa. Kalau kadang sekali mungkin ya, sekali kita memang dia mungkin kemungkinan bisa memukul ya harus kita videokan. Kalau saya caranya gimana, entah caranya itu salah satu senjata. Kalau kita nggak bisa bukti kita nggak bisa menuntut. Ya mungkin kalau misalnya ya Pak dipukul ada bekasnya. Ya itu visumnya lah, itu bisa. Ayo, bisa. Ada kegunaannya juga waktu di Indonesia saya berurusan dengan kayak gitu. Ya tapi nggak pernah dan itu kan awal-awal kan. Iya, sekarang kan nggak dimarahi kan. Enggak, ya paling negur gitu. Kalau kemarin suaranya kenceng saya bilang sambil ketawa, kamu tuh kalau dibilangin ketawa lah, saya harus gimana? Aku bilang gitu. Kadang-kadang seperti itu ngatasinya. Iya. Dengan orang-orang yang itu sebenarnya kadang-kadang ya dia cuman tahu sendiri karena orang Jepang. Saya lama tinggal di Jepang ya. Karena orang Jepang itu ya kegiatannya seperti itu, minum, pulang minum, iya. Terus besoknya itu unek-uneknya di kepalanya itu mampet. Iya, mereka nggak dikeluarin, nggak bisa mengekspresikan. Iya, isi kepalanya nggak bisa, akhirnya ya marah-marah. Iya. Sama sebenarnya kita sama, saya juga sama. Saya lagi nggak mood sama istri saya, kadang-kadang kebawa ke pekerjaan itu kadang-kadang itu wajar manusia. Iya. Manusiawi, tapi tergantung kita kontrolnya. Benar. Berlebihan kayaknya gitu. Iya benar. Ya, orang Jepang rata-rata seperti itu karena dia beda dengan orang di Indonesia. Iya. Tahu sendiri orang sendiri hidupnya nggak ada kan kongko nongkrong ya. Dia itu galak tapi baik sebenarnya. Menurut saya baik. Soalnya dia nggak pernah yang main-main soal uang gaji jam. Oh, nggak nakal gitu ya, nggak main-mainin jam kerja, nggak mainin. Ya kalau jam uang. kerja biasanya kalau mau pulang lebih 15 menit itu kan. Maksudnya kalau buang sampah apa itu pas teng-teng itu baru boleh baru boleh berhenti. Nggak dihitung lembur. Ya kalau aku sih namanya dunia pertanian ya. Ya, agak sedikit wajar lah kayak gitu. Cuman kadang tuh aku gini, baiknya ya kalau soal jajan dia baik banget. Sering beli makanan. Iya, aku tuh kadang suka bilang gini, wah mangan sushi enak ini gitu. Nanti selang 2 hari Serisang makan sushi yuk gitu. Jajain ke restoran makan sushi. Berarti ada plusnya. Iya ada plusnya. Terus kalau aku sakit gitu kan, dia beliin obat. Kayak gitu-gitu sih. Iya, jadi punya rasa sebenarnya. Ya, cuman karena ya ada pelampiasannya itu. Saya sering di sini saya sering ngomong ya. Mungkin nanti kalau Mbak Sri jadi sampai ada kohenya, nanti ada satu yang dia akan ada yang dibantai. Mbak Sri nggak akan dibantai lagi. Apalagi modelan kayak masa saya ngomong modelannya Jawa ya. Jadi kalau Mbak Sri ini orangnya mesti brak-brok kerja, mesti wacet, udah pengalaman jual jambu, jual duren, kerja di Selepan, mesti dandan nggak yang dandan aneh-aneh. Mesti kerjanya juga wis apa-apa wis dilakoni kan. Mesti orang Jepang pasti suka, lama-lama suka. Pasti mau pindah ke tempat lain nanti digondeli itu. Dipegang. Ya, kemarin kan ini aku kan akhirnya kan kemarin ya karena ada kejadian pokoknya ada teman bilang pokoknya sangnin ya metai. Ya udah kita berarti termasuk aku kan. Dan ya si senseiku kan khawatir kalau aku sakit-sakit gitu kan, memang apalagi hampir dipukul terus yang sebelumnya aku nggak bisa makan itu kan bulan 3 katanya mau dipindah. Sampai kepikirannya mau dipukul nggak makan gitu. Iya kan. Terus akhirnya sama senseiku kan mau dipindah bulan 3 ini. Itu katanya ini saconya nggak ngebolehin. Sekarang dipegangin ya. Dipegangin padahal dulu katanya mau dipindah kan. Mau dikupi. Mau dipindah karena aku udah tua. Pendek. Jadi pengen dipindah. Kalau perempuan ya sama sampean ya nggak pendek-pendek amat sih kalau saya sih. Ya itu kan kerjanya kan ya namanya greenhouse ya, masang pakai itu loh. Kalau yang tinggi itu aku harus pakai kontena buat cagak. Ditumpuk. Itu. Tapi ya bisa sebenarnya selisihnya nggak banyak kok sama yang nggak pakai kontena gitu. Nggak mesti yang pendek itu juga kerjanya. Iya kan, terus habis itu nggak boleh katanya. Sekarang nggak boleh pindah. Nggak boleh.
Kemarin nyuruh pindah, sekarang nggak boleh pindah. Padahal waktu di awal-awal itu juga aku udah ada job 2 loh. Udah ini cuman ya sudahlah, tak sabar-sabar ke ya, namanya kayak perasaan entah kayak tanggung jawab gitu loh Pak De, gimana tau rasanya etika kerja. Terus kemarin saat ndelalah nggak tahu ya, kan yang aku mau dipukul itu kan di greenhouse nomor 1 yang dipukul mau diludahin itu tuh tanamannya tuh gagal semua tuh. Mbok tungani ya. Enggak tuh sebenarnya aku tuh sampai geget apa lidah ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang jelek gitu. Tapi yang kan hati kita nggak tahu. Itu gagal. Aku juga kasihan lihatnya dia kayak kadang kayak sama teman ya, selisih kita kan cuma 10 tahun kan. Piye ya Sri, ngene iki lho, ngene ngono. Sabar ya bos. Dia tuh kadang curhatan. Tapi cuma dengerin gitu. Apalagi nanti kalau sampean tinggalin itu. Sedih itu. Enggak ada teman curhatnya. Sedih dia. Dapatnya kayak apa lagi? Nanti ada anak muda nanti tanggal 15 di Indonesia. Jangan buat kisi-kisinya ya, ini takut nanti anak yang mau ke sini jadi takut ini nanti. Tapi dia baik kok, asal kita itu ngerti. Terus kalau dia nanya Henji, iya. Itu dia paling nggak suka kalau nggak di Henji. Orang Jepang itu bukan kebanyakan ya, apalagi yang kerja di gemba, lapangan, kerja di pertanian, pokoknya kerja yang di luar itu dibutuhkan, bukan di pabrik yang monoton gitu ya. Dia dibutuhkan orang-orang yang tanggap sigap. Iya, Henji. Kalau disuruh itu hai gitu aja, jadi menjawab dia aktif gitu, itu suka gitu loh. Itu menurut saya, menurut pengalaman saya sendiri juga sama gitu loh. Jadi ketika kita ngobrol sama orang, genki toh, jadi dia langsung jawab, mau tik udah hai gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu suka. Kan dulu pernah dia ngomong gitu, saya mentranslate-nya kan butuh waktu agak lama. Nggak jawab. Kamu tuh kalau di ini, lah aku tuh harus menerjemahkan dulu, aku bilang gitu. Masa aku bilang aku nggak mudeng, nggak lucu, aku bilang gitu. Oh iya toh, iya. Jadi kalau nggak dia akhirnya agak pelan. Aku ngerti. Oh iya, kata kayak gitu. Jadi kalau sekarang misalnya kan sendiri ya, ada osu tuh drip itu loh Kak, lepas apa aku nggak perlu laporan dia, aku benerin dulu, benerin sendiri. Oh ada ini aku naik gitu. Jadi dia udah nggak yang ini. Sekarang jalan sendiri. Kayak kemarin yang aku kesel, kamu hari ini panennya lambat banget katanya gitu. Wah aku marah. Itu loh, aku 8 kontainer aku bilang gitu, cuma selisih 1 kontainer itu karena aku kan batangnya pada busuk. Harus motongin dulu, habis itu ngerambat ke talinya, itu kan jikangkak aku bilang gitu kan. Dia diem katanya, terus aku tinggal pergi. Udah aku jawab, aku tinggal pergi, dia diem aja. Ya nanti dia ngerti juga sebenarnya. Iya. Ngerti. Dia cuma tanya aja sebenarnya kayak gitu. Iya, tapi kadang ya mungkin aku lagi sewot. Iya. Sampai ini teman-teman semua, banyak kan obrolan hari ini. Ini agak sulap, agak panas ini di luar, biar kalian lihat nih rumahnya Mbak Sri ini. Rumahnya di sini rumah tua, tinggal di desa, jarang penduduk, nggak ada bus, nggak ada ini ya. Banyak pelajaran ya hari ini, banyak ilmu ya. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen ke Jepang, tutornya kalau kalian lihat video utuhnya semua sebenarnya tahu. Jadi ke Jepang itu harus gimana caranya, harus belajar bahasa Jepang dan gimana nya. Anaknya mau dibawa ke Jepang juga les bahasa ya. Kalau mau ya dari magang. Kalau saya menyarankan, kalau belum pernah pengalaman kerja di Jepang, saya menyarankan magang. Magang emang. Oh magang gajinya kecil, magang besok bisa dihapus, itu ganti nama aja kalau saya. Dikasih suruh ganti nama. IM, kalau mau bayar rendah ya IM, ikut LPK dulu, tapi kebanyakan sekarang IM. Kalau IM cuman dulu nggak lewat LPK karena dulu nggak ada BP2 TKI ya. Kalau dulu langsung ke biasanya ke ini ada pendaftarannya di Depnaker itu dulu. Kalau sekarang harus lewat LPK, harus ada bahasa standarnya, tapi biayanya lebih murah. Kalau mau di perawat Daigo lewatnya EPA, G2G, itu semua gratis, bahkan kesini dapat uang saku. Itu G2G lah, mau arahnya ini teknik industri lah, pengennya kemana itu ditanya dulu.
Jadi sesuaikan, kalau Mbak ini kan udah pengalaman di sini itu. Saran saya ya, anaknya mau ke Jepang ya, sesuaikan dengan passion dia. Dia pengennya kemana, sukanya apa, tapi disesuaikan dengan diri dia. Misalkan, oh saya itu takut ketinggian, jangan dimasukkan ke job yang proyek yang tinggi-tinggi, topi, scaffolding, jangan juga. Ya, makanya ditanyakan ke anak. Milih-milih enggak. Kalau saya menurut saya enggak baik milih-milih. Tapi milih itu perlu, disesuaikan dengan dirinya, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan passion dia, karakter kesukaan dia apa. Itu penting. Jadi sama, kadang-kadang kuliahnya jurusan ini hukum. Ke Jepang ada loh anak sastra Undip, bahasa Jepang Undip S1. Pas ini Tokutegino dapat jobnya laundry. Oh iya. Ada. Kalau aku dulu ya basicnya pertanian, dapat pertanian ya bersyukur sih. Enggak kan nggak boleh berkecil hati, Mbak. Oh iya. Kadang-kadang kita manusia itu sama apa yang sampean ceritakan semua di TikTok, di YouTube saya ini ya, teman-teman semua ya, sama. Kita itu manusia tugasnya cuma berusaha. Bener. Ada nggak tadi yang sampean jualan tadi? Ada mungkin sampean, contohnya begini aja lah. Ada orang jualan, sama-sama jualan dari jam 5 pagi, sama-sama gambatnya, satunya semangatnya, satunya itu seharian nggak laku-laku, satunya laku, nggak ngapa-ngapain. Ada. Kan rezeki yang nentukan kan bukan kita. Bener. Saya itu selalu punya slogan ya, kayak ini saya. Rezeki itu, berkat itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Sama Mbak. Jadi tadi ada anak S1 bahasa Jepang, Undip ke sini, lewatnya Tokutegino, jobnya kan nggak bisa ini kan. Dia ngambilnya mungkin belum tahu pengetahuannya, akhirnya dia ambil Tokutegino, ambilnya SSB laundry, akhirnya dapatnya ya laundry. Ya apa namanya ya? Kadang-kadang saya S1. S1 Teknik Sipil. Tak lulus tahun 2003 saya. Saya ke sini Kensus magang saya pertama kali. IM saya. Saya dulu nggak pengen ke sini juga. Karena adik saya yang magang IM ketipu, saya yang pengen. Bukan saya pengen, saya nggak suka dulu ke Jepang, Mbak. Jadi kita itu nggak suka, cuma berusaha. Entah jadi apa kan nggak tahu kita. Iya, rezeki ya, Pak. Rezeki yang ngatur kan yang di atas, Mbak. Nggak bisa kita, pengennya ke Jepang nanti gajinya gede. Sampai sini, iya bisa aja kan yang baru udah tanda tangan kontrak, cewek udah keluar. Nggak jadi berangkat. Ada yang belajarnya rajin, terus pinter, nilainya bagus terus, sudah punya N4, udah punya N3, sini nggak berangkat. Ada yang pinter sampai sini terus dapat jobnya yang lemburnya nggak banyak. Malih ke sini, pokoknya berangkat ke Jepang, sampai sini ternyata dapat job yang mungkin di desa. Ya, apa namanya nggak ada temennya, terus jobnya nggak ada lemburnya, wah uangnya sedikit ada. Ada yang nggak, cuman belajarnya sampai bab 20, kesininya cepet. Itu rezeki juga. Rezeki itu sendiri-sendiri. Kalau saya kemarin ada yang DM kan, dia temen gitu, Mbak kasihan sekarang di desa gini-gini ya. Saya bilangnya ya nggak apa-apa, ini rezeki saya di sini, saya bilang gitu. Toh sama aja kan, yang penting cari. Tujuannya saya kan sekarang udah nggak yang dalam tahap main gitu loh. Balik lagi tanyanya mereka, kamu tujuannya ke Jepang mau main apa mau cari duit? Saya sudah melewati fase itu. Itu akan, aku sering ngomong di live di mana itu ya, itu akan berjalan karena episode itu akan berubah. Ketika nanti masih muda, masih umur 22 pengennya kesana, nanti ada suatu saat ketika kamu udah menikah, udah ada kebutuhan, udah beda itu. Saya ini bercita-cita ya, saya akan jalan-jalan ke Jepang. Nanti saya akan jalan-jalan sama suami saya. Anak-anak saya bilang, Bu, ini tiketnya. Sana ibu sama ayah jalan-jalan. Itu suatu saat pasti saya bisa kelakon lah, kayak gitu itu. Yang penting ya pokoknya kita jalani dengan baik, kita syukurin, kita senengin sekarang, keadaan sekarang. Terus kalau kita ingat-ingat tujuan awal kita, ya kita bisa nabung. Dengan sampean ngomong sebulan 2 juta, itu suatu yang hebat. Saya sebulan berlipat-lipat. Saya itu nggak nyandang ya Pak Dik, nggak nyandang, nggak yang
dandan enggak apa ya wis 2 juta cukup itu. Skincare. Ya, itu enggak yang ini sampai bedak ya yang biasa aja. Enggak, Pak. Oh, enggak pakai teman-teman semua. Enggak pernah pakai bedak. Enggak bisa. Tapi kalau sekarang gaji magang tahu sendiri teman-teman semua, gaji magang kan rata-rata di antara 10 sampai 13 ya. Kalau yang umumnya lah, kalau di Tokyo ya mungkin agak gede ya. Tapi biaya hidup gede nggak? Kalau biaya hidup ya gede lah. 2 mah nggak mungkin. Nggak cukup ya. Apalagi minggu-minggu udah lihat Second Street, udah lihat tempat thrifting ya kan. Makanya aku bersyukur secara di sini. tidak itu berpengaruh loh. Wah, enggak, saya nanti kalau di kota ngirit enggak bisa juga, enggak mungkin pas godaan itu. Saya pernah sering ngomong ke teman-teman semua ya. Godaan di rantau itu ada 2. Itu yang paling utama bagi saya. 1 itu kita godaan materi, 2 itu godaan apa namanya? Godaan jauh dari nafsu, dari orang tua gitu. Enggak ada yang ngingetin gitu. Jadi kalau godaan materi itu kita ada uang, yang biasanya dulu kita punya uang sedikit kita ngirit gitu kan, karena terpaksa ngirit gitu loh. Nah sekarang kalau Pak punya uang digoda itu terus kita nggak sadar, jor-joran ya. Iya nggak sadar, wah punya uang beli ini beli itu, padahal tujuan awalnya dulu pengen ngumrohin orang tua, pengen beliin tanah orang tua, pengen beliin mobil orang tua, sampai sini lupa. Lupa itu bukan lupa ini, lupa karena ketidaksengajaan, karena pergaulan dengan temennya. Ya dulu beli HP sulit, sampai sini 3 bulan terus gajinya 15 juta harus langsung beli iPhone. Ya itu hak mereka, tapi ya itulah gambarannya seperti itu. Pas di Hokkaido ya. Ya berarti berkah juga di sini, sampai sini akhirnya banyak masalah yang teratasi ya. Iya, pokoknya saya itu punya ya kayak misalnya dari Hokkaido ke sini, di sini ada ini, tapi itu ya ada sisi baiknya, ada hal yang disyukuri juga kok. Enggak semuanya yang buruk terjadi di kita itu terus buruk, pasti ada baiknya, nggak mungkin nggak ada. Ada yang komen di TikTok saya yang di video kita itu apa namanya itu apa kok disyukuri gitu. Oh ya ada. Ada, tapi kalau saya itu kita sakit itu kita syukuri kalau. Oh iya. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Kadang-kadang kita kena keseripan, kena masalah itu kadang-kadang kalau kita tengok balik lagi kita memang harus bersyukur gitu loh. Karena kalau kita tidak bermasalah, kalau kita tidak ada introspeksinya, nggak ada. Nggak dekat sama Tuhan nggak sih? Iya, Mbak Sri mungkin kan seperti mungkin kan sama juga kan. Kalau kita nggak diberi kasih sakit, kita nggak ingat sama yang di atas. Bener. Iya kan? Kayak waktu ibuku meninggal itu kayak duniaku udah runtuh ya, maksudnya kan. Ibu saya itu single parent, penderita schizofren. Dia membesarkan saya sendiri dengan penderita schizofren, tahu kan Pak? Nah, tapi dia kuat, bisa nyekolahin saya sampai SMK, dan dia itu berharapnya saya bisa kuliah. Cuman ya ada salah satu hal yang nggak bisa saya kuliah. Itu begitu dia meninggal saya kayak udah hancur gitu. Tapi setelah saya pikir ke sini, mungkin itu yang terbaik buat ibu saya dan saya. Ibu saya kan sakit, mungkin dia dengan meninggal udah nggak ngerasain sakit lagi. Dan kalau ibu saya nggak meninggal, mungkin saya nggak akan nyampe Jepang. Iya, kalau kita seperti itu. Iya kan, jadi ambil semua itu ambil sisi baiknya dan sisi disyukuri. Positifnya disyukuri. Iya, jadi kenapa saya sering ngomong syukuri gitu ya. Kenapa sampai Jepang, ketika kalian sampai Jepang, apapun jobnya, apapun perusahaannya itu, kalau tidak dia ada kekerasan fisik, gajinya nggak digaji, itu baru lain ya. Tapi kalau masih secara normal dalam artian kalau nggak ada lembur itu urusan karena sesuatu ya, bukan perusahaan. Itu kan karena kerjaan rame dan sebagainya ya. Kalau itu normal standar gajinya masih di atas UMR, terus udah sampai Jepang, walaupun di desa mau dimanapun gitu ya, itu syukuri kata saya. Syukuri apapun halnya itu syukuri. Karena apa? Karena kalau kita nggak mensyukurinya itu akan timbul penyakit. Benar. Penyakitnya apa? Ngeluh. Ngeluh itu akan timbul ngeluh. Terus kita malas kerja, bahasa kita nggak meningkat. Itu menurut saya sih itu awal dari kita gagal, kita malas ngapa-ngapain. Makanya semua harus disyukuri. Apa yang sampean katakan dari pelajaran dari
kalau mungkin ini hal terbaik dari saya. Saya pernah mengalami, nggak saya ceritain di sini berat nanti ya. Saya pernah kehilangan uang itu bukan yang sedikit, harga mobil satu. Keluarga saya, ibu saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu, almarhum bapak saya nggak tahu, adik-adik saya sekarang mungkin nggak tahu, saya ceritain di sini. Itu dalam hitungan hari, sehari itu mobil satu. Saya pernah mengalami, kalau orang lain mungkin bunuh diri. Saya itu pernah punya uang banyak, saya beliin anak saya susu, nggak kuat mbak. Saya nangis di Solo Baru itu, satu susu Prenagen, bukan Prenagen apa ya, Promis apa itu 154.000, saya cuma bisa beliin satu kareng. Saya naik Vario, nangis itu mbak. Tapi ya berangkat dari itu, kalau nggak seperti itu saya nggak belajar hidup gitu loh. Iya. Jadi ya saya nggak kuat gitu. Itu yang membuat kita kuat nggak sih? Iya. Kalau kita nggak pernah ngalamin gitu, kegagalan, itu keterpurukan. Benar. Saya juga pernah kok Pak Ade ngalamin yang suami saya kalau hari Sabtu karena ini dia cuma minum air putih. Pernah, terus kita dulu juga pernah, saya lagi hamil anak kedua, anak saya yang nomor pertama masih kecil, suami lagi bingung nyari kerja karena kan dia lama di Bogor kan, otomatis di Salatiga kan nggak punya kenalan apa dia, jadi kerja 3 hari cuma bayaran 50.000 juga pernah. Jadi saya itu lapar, cuma makan ubi, nasinya buat anak saya pernah kayak gitu. Padahal ya maaf, ya bukannya sombong ya, waktu itu saudara-saudara saya apa kaya mampu dan mbah saya itu dulu kayak juragan tanah itu loh. Tapi saya nggak pernah keluar minta sama saudara saya. Cuman waktu itu kakak saya yang selalu nolong saya, yang sawahnya tak gade tadi, itu kenapa kamu nggak ngomong, kenapa kamu harus ini. Saya sampai pernah anak saya itu sakit sampai saya nggak bisa ngobati, pernah sampai kayak gitu. Ya itulah, kalau ingat itu makanya saya, bosku arep muring-muring ya karmu bos, penting gajiku tuh. Lah ya apa namanya ya sama ya. Jadi merantau itu kan kita mencari, merantau itu apa sih? Merantau itu kita keluar dari tempat tinggal kita, dari daerah kita, dari tempat lahir kita, keluar negeri atau keluar daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik, untuk mencari pengalaman hidup. Ya dari merantau itu kita digembleng di situ dari segala permasalahannya, sama dengan permasalahan hidup gitu. Kalau kita nggak melewati masa-masa di bawah, kita nggak akan jadi kuat. Benar. Nggak akan jadi kuat. Jadi kita itu orang yang kuat itu orang apa? Orang yang selalu diterpa masalah, orang yang selalu banyak masalah tapi dia bisa bertahan. Itu loh menurut saya. Iya, benar. Bukan orang yang bisa mengalahkan sesuatu, bukan. Enggak. Mengalahkan suatu hal itu bukan, tapi orang yang bisa bertahan dari berbagai masalah, itu orang kuat. Dan ini Pak De, misalnya kita nih ngadepin masalah gini, besok kita kalau ngadepin masalah itu kayak, lah aku wis tahu. Nah, kayak gitu. Iya. Kalau nggak gitu kita nggak akan kuat, Mbak. Makanya banyak kasus di Jepang ya, banyak anak yang bunuh diri. Tahun 2024 aja berapa orang yang bunuh diri? Orang meninggal di Jepang tahun 2024 itu lebih dari 50. Orang Indonesia? WNI di Jepang itu, yang ada yang kecelakaan kerja juga ada. Ada yang bunuh diri. Ada macam-macam, ya kan? Bunuh diri. Iya kan? Aduh sayang deh, nggak bisa makan bakso. Lah makanya itulah hidup. Hidup itu ya kita kuat, ya kita bisa ngomong. Saya ngomong seperti ini ya, saya juga belajar mengingatkan diri saya sendiri. Saya ngomong seperti ini karena pengalaman hidup saya. Saya pernah di bawah, saya pernah kerja di sampean pernah, selepan pernah, kita pernah pernah ngiles padi. Kita pernah dihina orang, kita nggak mau membelikan kaos kaki anak sampean nggak kuat, mau beri uang saku nggak kuat. Kita pernah di bawah, jadi kita bisa kuat di situ. Kebetulan kemarin saya kenal sampean itu karena sampean bermasalah. Saya dikabari ada temen katanya bermasalah dengan perusahaannya, makanya saya kenal sampean. Saya langsung datengin loh. Tahu nggak Pak De? Saya itu komen fitine jenengan sama Mbak Mbak Wida itu saya waktu dalam masalah. Jadi saya komen kan ya, jadi wawancara di situ. Saya komen, saya juga, ini usianya lebih dari saya, dia aja semangat. Berarti saya juga harus semangat. Itu waktu saya mau diginiin. Itu pas melihat Viti Mbak Wida ya. Terus saya komen kan. Saya tuh selalu mantau. Aku
sebenarnya tadi dulunya saya meh DM jenengan loh, meh DM Mbak. Tapi masih lah enggak, saya masih bisa bertahan kok, masih oke gitu. Nah yang terakhir itu begitu aku dengar ternyata Mbak Wida itu satu perusahaan sama aku, waduh aku udah langsung ternyata ada kejadian lebih parah kan. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Iya. Kalau aku ternyata aku masih belum. Banyak kok Mbak, ada yang ya kadang-kadang kita dapat perusahaan yang seperti ini, ada yang lebih berat lagi, ada gaji kita ngomong gaji kita kecil, ada yang lebih kecil lagi. Iya. Sampai ada orang yang ngomong ketemu saya di desa, makanya kita buat video seperti ini, ternyata jenengan Lebih itu desa, lebih desa lagi, dan ada lagi teman yang lebih desa. Oh iya. Yang mochi, tahu mochi, tapi dia setengah. 6 bulan dia di gunung, naik sepeda nggak bisa, nggak mungkin. Terus nggak ada, di dalam ini nggak ada. Di kontainer tidurnya, tapi setengah tahun dia dibawa ke kota. Bayam sama stroberi. Stroberi dia di kota yang mungkin lihat ya di Instagramnya Anggi Mochi yang pakai itu arang-arangan nyari itu. Anak Mojo Gedang sana. Aku itu ya itu tadi pokoknya sekarang tuh saya nanti pindah di perusahaan baru gimana saya juga nggak tahu. Intinya bertahan dulu. Ya apa namanya ya tapi disyukuri tadi. Kalau kemarin kita di sini mungkin nanti lebih jelek dari tempat sini, ya itu jadi pelajaran. Iya bener. Iya nggak? Di Hokkaido dapat 20, di sini dapatnya 13. Ya itu jadi pelajaran. Iya bener. Ya waktu di Hokkaido sih itu ya di awal-awal sih Pak De, yang kesini kan karena iklimnya kan nggak ini. Kita juga sama kok 12 dapatnya. Ya karena tapi kan ya itu kadang-kadang dapat gaji agak gede, ada lemburnya, kadang-kadang di sini nggak dapat, kadang-kadang di sana nggak dapat, di sini dapat. Ya itu disyukuri aja. Disyukuri semua, nggak bisa kita paksain. Nggak semua yang kita mau kita dapat. Nggak bisa juga besok juga besoknya. Belum tentu yang cepat berangkat, mungkin ada yang komen Queen Ani ya. Belum tentu yang berangkat rezekinya juga. Iya benar. Dia yang 5 tahun prosesnya sampai sini. Gajinya dengan yang 3 tahun kemarin berangkat, dia gajinya itu 3 kali lipat. Ada juga seperti itu. Ada gini. Ini ya Pak De, yang ini kan keyakinan saya ya. Waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Jadi nggak bisa kita memaksakan semuanya itu. Iya. Bener kan? Iya. Kita harus sadar dengan itu. Iya. Harus legowo. Iya. Kalau saya ya pokoknya tugas manusia itu kalau saya ikhtiar, berusaha, berdoa. Sering saya omongkan di situ ya, pikir-pikir ikhtiar. Tugas kita ya kita memikirkan kehidupan kita ikhtiari, kita doa juga. Hasilnya ya kita pasrahkan yang di atas. Bener. Mungkin pesan-pesan Mbak Sri kepada teman-teman yang pengen ke Jepang ya, silahkan mungkin. Ya belajar yang jelas harus bisa, bahasa itu harus bisa. Kalau nggak bisa ke LPK karena uang nggak ada, itu kan ada belajar online. Sekarang saya juga baru tahu kan, belajar online itu bisa. Banyak kok belajar online kok, gratis. Grupnya. Benar. Ya. Terus belajar sendiri, YouTube juga ada, buku juga ada di Shopee, PDF juga ada. Jadi jangan bilang nggak ada modal. Iya, jangan bilang modal. Yang penting belajar dulu, bahasa dulu itu modal yang paling kecil kan. Kalau itu GFT apa udah punya, nah baru matching job nanti butuh uang, masih ada waktu gitu, masih bisa dipikirkan. Pemerintah juga kan memberi kemudahan pinjaman untuk TKI gitu. Jadi jangan inilah, semua itu ada jalannya kok. Kalau diniati, kalau ditekatin ya bisa ya Mbak. Bisa. Jadi sampean katakan ya pokoknya kalau kita pengen kesini ya belajar bahasa. Caranya gimana? Kalau nggak ada uang berarti pada punya HP. Ya, beli pulsa bisa. Jangan untuk scroll TikTok yang nggak kena. Bener. Lihat yang konten-konten yang mungkin informatif. Kalau bahasa, belajar bahasa Jepang. Banyak yang ini loh. Banyak yang ada gratis, banyak grup belajar bahasa Jepang gratis banyak. Saya itu sekarang juga lagi nyari-nyari itu, pengen belajar lagi Pak De, ngulang lagi. Soalnya tak pikir ya, saya 2 tahun di sini tapi kaiwah masih kayak gini tuh bodoh banget aku tuh. Kenapa nggak meningkat gitu loh? Paling nggak tuh nanti itu bahasa itu akan menolong saya di Indonesia.
Tuh. Jadi singkatnya seperti itu, Mbak. Jadi belajar yakin ya, Mbak ya. Iya bener. Yakin aja lah. Apalagi mungkin yang disampaikan. Ya itu aja sih. Yang anak muda ingat, kalau di Indonesia pekerjaan susah, ya kalian harus berani keluar. Ingat, sungguh-sungguh ingat, orang tuamu menyekolahkanmu itu dengan susah payah. Pergunakan masa mudamu, soalnya di saat kamu bekerja keluar, kamu pulang, itu udah nyukupi untuk kamu bertahan lah, untuk modal. Kalau di Indonesia ya, gaji paribasan lah, UMR berapa sih ya, ngalahi lah keluar itu. Buat di sana. Tapi nek udah di sini yo bener-bener jangan ya kan, nabung ojo yang nggak perlu, perlu. Bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jangan sampai kita 3 tahun atau 4 tahun cuma bawa pulang Nike sama Adidas doang. Nggak lucu. Nggak lucu kayak gitu, baju kayak gitu ya. Iya, nggak lucu. Terima kasih hari ini ya Mbak ya. Ini sudah saya dibuatkan kopi. Komen ini nganggur. Di sini saya kenal beliau, malah jadi tahu tempat beli beras di Kagoshima, tahu beli tempat beras murah. Ya, saya bersyukur juga ya. Sehat-sehat ya Mbak ya. Iya, terima Sukses. kasih. Terima kasih semua inspirasinya ya. Semoga bisa menginspirasi banyak anak muda yang pengen ke sini ya. Intinya kalian kalau pengen sukses, jangan malas. Ya. Ya, kalau kalian punya niat ke Jepang, berarti harus belajar bahasa Jepang. Kalau kalian pengen ke Korea, harus belajar bahasa Korea. Kalau tidak punya uang, caranya gimana? Nggak usah lewat belajar otodidak. Bener. Kalian punya HP, masih bingung, kalian bisa beli pulsa, ya kan? Gunakan hal-hal yang baik. Masih nggak punya pulsa juga ada loh, wifi gratis di coffee shop. Ya kan? Nongkrong ya lah. Itu aku dulu gitu soalnya. Beliau udah umur 39 tahun, bisa sampai Jepang. Pertama kali merantau ke Jepang. Nggak lewat LPK, LPK-nya malah lewatnya LPK Korea. Ya kan? Dia bisa mandiri ke sini, belajar dari YouTube semua. Bahasa Jepang udah punya, SSW udah punya, padahal udah punya anak 3. Oke? Teman semua, terima kasih Mbak Sri Handayani, sehat-sehat. Semoga nanti di tempat barunya itu lebih nyaman, lebih enak. Doa saya ya, rezekinya lebih bagus, lebih lancar. Semua apa yang diangankan, semua apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Dimudahkan. Makasih Pak D. Oke. Saya maaf kalau ada salah-salah kata ya. Enggak. Ya. Terima kasih banyak ini. Sehat-sehat teman semua, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Pak D Jepang, nanti banyak saya hidupkan YouTube Pak D Jepang, mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, itu untuk inspirasi itu Pak D. Sekian, salam semangat, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.